Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sefer Christian. Saya dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi biologi, yaitu materi genetik. Berikut adalah penjelasannya. Selamat menyaksikan semua. Di sini kita akan mempelajari mengenai materi substansi genetik. Substansi genetik adalah ilmu atau materi yang mempelajari suatu bagian-bagian dalam sel yang berperan dalam pewarisan sifat atau karakter suatu makhluk hidup, serta menjelaskan hubungannya masing-masing. Dan ada 4 hal penting dalam substansi genetik, yaitu yang pertama adalah kromosom, yang kedua gen, yang ketiga DNA, dan yang terakhir RNA. Gen merupakan unit terkecil materi genetik dan terdapat dalam setiap lokus yang khas pada kromosom, yang terdiri atas sepenggal DNA yang menentukan sifat individu melalui pembentukan polipeptida. Jadi, gen berperan penting dalam mengontrol sifat-sifat individu yang diturunkan. Fungsi gen yaitu yang pertama mengatur metabolisme individu, dan yang kedua menentukan sifat-sifat pada keturunan seperti warna rambut, bentuk tubuh, dan lain-lain. Dan ada pula kromosom. Kromosom merupakan struktur yang sangat kecil, tersusun atas benang-benang kromatik yang mudah menyerap warna. Kromosom sendiri dapat kita amati dengan menggunakan mikroskop pada saat sel mengalami pembelahan pada tahap metafase. Kromosom sendiri terdiri dari sentromer, merupakan bagian kepala yang tampak lebih terang, dan lengan kromosom terdiri dari bagian-bagian kromonema, kromomer, telomer, dan seletid. Bentuk kromosom bergantung pada sentromernya. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Badan kromosom adalah bagian kromosom yang mengandung kromonema. Badan kromosom juga dibungkus selumbung pembungkus yang disebut matriks. Dan ada pula DNA. DNA berupa struktur berbentuk tangga tali berpilin atau double helix yang merupakan senyawa polinukleotida. Setiap nukleotida merupakan rantai panjang yang tersusun dari yang pertama adalah gugus gula deoksiribosa, dan yang kedua adalah gugus asam fosfat, dan yang terakhir, yang ketiga adalah gugus basa nitrogen. Basa nitrogen yang berpasangan secara tetap yaitu guanin dengan sitosin yang dihubungkan oleh ikatan 3 atom H, serta timin dengan adeni yang dihubungkan oleh 2 atom nukleosida bersenyawa dengan gugus fosfat membentuk nukleotida yang mempunyai bentuk rantai panjang. Satu molekul DNA terdiri atas ratusan atau Fungsi ribuan DNA yaitu membawa informasi genetik dan berperan dalam proses sintesis protein dan juga dalam membentuk RNA. DNA sendiri dapat bersifat heterokatalitik dan autokatalitik. Dan berikut ini adalah informasi mengenai RNA. RNA terdiri atas satu rantai atau single helix. Gula pentosa yang menyusun RNA adalah gula ribosa, sedangkan basa nitrogen yang menyusun RNA adalah basa purin yang terdiri atas adenin dan guanin, serta basa pirimidin yang terdiri dari sitosin dan urasil. RNA sendiri memiliki 3 tipe, yaitu yang pertama adalah RNA duta, yang kedua adalah RNA ribosom, dan yang terakhir adalah RNA transfer. Materi selanjutnya adalah kode genetik, adalah cara pengodaan urutan nukleotida pada DNA dan RNA untuk menentukan urutan asam amino pada sintesis protein. Berikut merupakan penjelasan dari sintesis protein. Sintesis protein sendiri adalah proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Sintesis protein sendiri terdiri dari 2 tahap,
yaitu transkripsi dan translasi. Secara garis besar, sintesis protein dimulai dari DNA, pembentukan RNA, lalu menyusun protein. Proses ini sering disebut dengan central dogma. Transkripsi merupakan proses pertama dalam central dogma. Transkripsi adalah proses transfer instruksi genetik dari DNA ke RNA. RNA sendiri bisa dianggap sebagai pembawa pesan. Proses tahapan transkripsi dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu seperti berikut. Dan yang terakhir adalah translasi. Translasi sendiri adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh mRNA. Penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk menyusun protein. Sama seperti transkripsi, translasi juga terbagi menjadi 3 tahap, yaitu sebagai berikut. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Selamat belajar semuanya.